Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Zulfandi Arif Pariahala, NIM 2306030067. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang penting dalam dunia olahraga, yaitu manajemen event olahraga. Manajemen event olahraga adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan suatu acara olahraga. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan lokasi, penjadwalan acara, perekrutan tim panitia, mengatur fasilitas dan logistik, hingga memastikan pengalaman terbaik bagi para peserta dan penonton. Tujuan dari vlog ini adalah memberikan gambaran lengkap tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event olahraga dengan sukses. Kita akan melihat mulai dari tahap awal persiapan seperti menyusun anggaran dan menentukan sumber daya, sampai ke pelaksanaan dan evaluasi setelah acara selesai. Yang pertama itu tahap perencanaan. Ini adalah fondasi penting dalam manajemen olahraga. Perencanaan yang matang membantu menghindari berbagai kendala dan memastikan acara berjalan lancar. Mari kita bahas beberapa aspek kunci dalam tahap perencanaan. Yang pertama itu pemilihan tepat. Memilih lokasi yang tepat adalah langkah awal yang krusial. Lokasi harus disesuaikan dengan jenis olahraga, kapasitas peserta, dan kenyamanan penonton. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu aksesibilitas, ya tempatnya harus mudah dijangkau oleh peserta, penonton, dan juga tim panitia. Lalu yang kedua itu kapasitas dan fasilitas. Kita harus memastikan lokasi memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang ganti, toilet, parkir, dan area istirahat. Jika eventnya skala besar, pastikan ada tempat untuk vendor dan area penyimpanan peralatan. Lalu yang ketiga itu ada keamanan. Tinjau tingkat keamanan di sekitar area, termasuk akses untuk ambulans dan pos pertolongan. Poin yang keempat yaitu anggaran. Pilih tempat yang sesuai dengan anggaran, tetapi tetap mendukung kenyamanan dan keselamatan. Lalu aspek yang kedua yaitu penentuan tanggal dan waktu. Menentukan tanggal dan waktu yang tepat membantu meningkatkan kehadiran peserta dan penonton. Beberapa tips dalam menempatkan waktu event adalah: yang pertama itu ketersediaan peserta. Perhatikan jadwal rutin peserta seperti sekolah, kerja, atau kompetisi lain agar tidak berbenturan dengan acara kita. Kalau yang kedua itu cuaca. Untuk event luar ruangan, cek kondisi cuaca pada tanggal yang dipilih dan pertimbangkan alternatif jika terjadi hujan atau cuaca ekstrim. Yang ketiga yaitu waktu yang ideal. Pilih waktu yang memudahkan peserta, misalnya pagi atau sore hari saat kondisi fisik biasanya lebih baik untuk berolahraga. Lalu aspek yang ketiga yaitu penyusunan anggaran. Anggaran ini adalah hal yang paling krusial karena akan mempengaruhi banyak aspek event seperti lokasi, fasilitas, promosi, dan lain-lain. Beberapa poin penting dalam penyusunan anggaran adalah estimasi pengeluaran. Jadi buat daftar pengeluaran utama seperti biaya sewa tempat, peralatan, hadiah, dan akomodasi jika diperlukan. Yang kedua itu dana cadangan. Sisihkan dana tambahan untuk keperluan tak terduga yang mungkin muncul pada saat persiapan atau pelaksanaan. Yang ketiga yaitu sponsorship. Pertimbangkan untuk mencari sponsor untuk membantu mengurangi biaya dan mendukung acara secara finansial. Lalu aspek yang keempat yaitu izin dan lisensi. Jadi beberapa event olahraga memerlukan izin khusus tergantung pada lokasi, skala, dan jenis olahraganya. Langkah-langkah umum untuk mendapatkan izin atau lisensi itu ada hubungi otoritas setempat, lalu mempersiapkan dokumen. Lalu poin ketiga yaitu asuransi dan tanggung jawab hukum. Dengan perencanaan yang cermat pada tahap awal ini, kita bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang sukses event. Setelah membahas tahap perencanaan, langkah berikutnya yaitu promosi dan pendaftaran peserta. Ini merupakan elemen penting dalam manajemen olahraga karena berperan dalam menarik minat, memastikan jumlah peserta yang memadai, dan meningkatkan awareness publik terhadap acara. Jadi, berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan strategi promosi dan pendaftaran yang efektif. Yang pertama, strategi pemasaran untuk menarik penonton dan peserta. Mempromosikan event dengan tepat adalah kunci untuk mencapai target audiens. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu lewat media sosial. Jadi media sosial ini kan alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Lalu yang kedua yaitu iklan online. Jadi seperti platform Facebook Ads,
Google Ads atau Instagram Ads. Lalu yang kedua ada sistem pendaftaran peserta. Jadi pendaftaran yang teratur dan terstruktur akan membuat proses persiapan lebih mudah dan menghindari masalah pada saat acara. Berikut adalah beberapa tips untuk mengelola pendaftaran peserta. Yang pertama itu pendaftaran online. Menggunakan platform pendaftaran online seperti Google Form, Eventbrite, atau sistem pendaftaran yang dirancang khusus akan mempermudah peserta untuk mendaftar dan membayar biaya pendaftaran jika ada secara langsung. Yang kedua yaitu formulir informasi. Dalam formulir pendaftaran, pastikan untuk mengumpulkan data penting seperti nama, umur, nomor kontak, alamat email, serta informasi terkait kondisi kesehatan atau izin dari orang tua jika pesertanya anak-anak. Lalu yang ketiga yaitu konfirmasi pendaftaran. Setelah peserta mendaftar, kirimkan email atau pesan konfirmasi sebagai bukti pendaftaran dan pemberitahuan lebih lanjut. Dengan strategi pemasaran yang terarah dan sistem pendaftaran yang struktur, event akan memiliki peserta yang cukup, terorganisir, dan siap untuk berjalan dengan lancar. Lalu, tahap yang keempat yaitu persiapan teknis dan logistik. Perencanaan yang matang di area ini memastikan kelancaran acara dari sisi operasional. Persiapan ini meliputi pengenalan perlengkapan, koordinasi sumber daya manusia, dan pengaturan fasilitas yang dibutuhkan. Kita bahas poin yang pertama dulu yaitu perlengkapan dan fasilitas utama. Jadi setiap event dan olahraga memiliki kebutuhan perlengkapan dan fasilitas yang berbeda tergantung pada jenis olahraga dan skala acaranya. Beberapa kebutuhan umum ini meliputi peralatan olahraga, lalu sound system dan pencahayaan. Lalu yang ketiga yaitu tenda dan kursi. Lalu yang keempat yaitu pos pertolongan pertama dan medis. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusianya. Jadi mengatur sumber daya manusia yang tepat ini akan memastikan acara berjalan dengan lancar dan setiap tugas tertangani dengan baik. Berikut ini beberapa posisi penting yang perlu diisi yaitu koordinator event, wasit atau juri, relawan atau tim lapangan, lalu ada tim keamanan. Yang ketiga yaitu logistik dan pengaturan rute. Untuk event yang melibatkan banyak peserta atau yang diadakan di luar ruangan, aspek logistik menjadi sangat penting. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu transportasi dan akses lokasi, area parkirnya, penandaan areanya, lalu pengelolaan sampah itu juga penting. Dengan mengelola aspek teknis dan logistik dengan baik, kita bisa memastikan event berjalan lancar dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya yaitu tahap manajemen hari H acara. Ini merupakan tahap yang paling sibuk dalam penyelenggaraan event olahraga. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah memastikan acara berjalan sesuai jadwal dan semua persiapan yang telah direncanakan dapat dieksekusi dengan baik. Berikut ini beberapa elemen kunci dalam manajemen acara hari H yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu registrasi ulang peserta. Registrasi ulang di lokasi adalah langkah awal penting pada hari acara. Proses ini memastikan peserta yang hadir telah terdaftar dan siap mengikuti kegiatan. Lalu yang kedua yaitu penanganan acara dan protokol. Pada hari acara, menjaga alur dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai jadwal adalah prioritas utama. Hal ini membutuhkan koordinasi yang ketat antara semua tim yang terlibat. Pastikan semua kegiatan dimulai tepat waktu. Tempatkan seseorang yang bertugas sebagai timekeeper untuk menjaga agar setiap segmen acara berlangsung sesuai jadwal. Jika ada keterlambatan, komunikasikan kepada peserta dan penonton agar mereka tetap terinformasi. Lalu protokol dan penutupannya. Jika acara pembukaan, pastikan semua pihak yang terlibat seperti pembawa acara, panitia, dan peserta sudah siap. Buat juga susunan acara penutupan yang jelas untuk memberikan penghormatan bagi para pemenang dan peserta. Lalu yang ketiga, buat jalur komunikasi yang jelas antara tim yang bertugas di area yang berbeda, seperti panitia di lapangan, tim keamanan, dan relawan. Ini bisa menggunakan walkie-talkie atau aplikasi pesan instan agar bisa merespon cepat. Lalu komunikasi dengan peserta dan penonton. Jadi informasi yang jelas dan tepat waktu penting untuk menjaga kepuasan peserta dan penonton selama acara berlangsung. Kita bisa menggunakan sound system untuk memberikan informasi terbaru atau perubahan jadwal kepada peserta dan penonton. Ini memastikan semua pihak selalu terinformasi dan tidak kehilangan informasi penting.
Lalu jangan lupa untuk menyiapkan rencana cadangan untuk situasi yang tidak terduga. Dengan manajemen hari-H yang baik, acara olahraga bisa berjalan lancar, tertib, dan memberikan pengalaman yang positif bagi semua peserta, penonton, dan pihak yang terlibat. Lalu tahap selanjutnya yaitu evaluasi pasca acara. Ini merupakan langkah penting untuk menilai kesuksesan sebuah event olahraga dan memahami hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan. Proses evaluasi membantu penyelenggara mendapatkan insight yang lebih dalam tentang apa yang berhasil dan aspek mana yang perlu ditingkatkan. Mengapa evaluasi pasca acara ini penting? Evaluasi ini membantu melihat apakah tujuan acara telah tercapai seperti jumlah peserta, kehadiran penonton, kepuasan peserta, serta pencapaian anggaran, dan target lainnya. Dengan data ini, kita bisa memahami apakah event berhasil sesuai rencana atau masih ada yang kurang optimal. Lalu kita bisa meminta feedback dari peserta, penonton, dan panitia, memberi gambaran jelas tentang pengalaman mereka. Misalnya, apakah mereka merasa nyaman, aman, dan puas dengan keseluruhan acara. Aspek ini sangat penting untuk menjaga reputasi event dan membangun loyalitas peserta untuk acara berikutnya. Evaluasi pasca acara ini tidak hanya membantu memahami keberhasilan atau kekurangan event, tapi juga menjadi investasi berharga untuk penyelenggaraan event yang lebih baik di masa mendatang. Dengan evaluasi, penyelenggaraan event dapat terus memperbaiki kualitas acara, meningkatkan pengalaman bagi peserta dan penonton, serta membangun kredibilitas di mata publik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.